Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Jiddan ya, Syarah Matan Jurumiyah. Alhamdulillah kita sudah memasuki isim mansub yang ketiga. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu darfiz zamani wa darfil makani. Ini adalah bab daraf zaman dan daraf makan. Nah, ini daraf zaman, daraf makan. Daraf artinya kotak, tapi di sini tidak dimaknain ya. Daraf artinya kotak, ruang, tempat terjadi sesuatu. Kalau daraf zaman itu zaman tempat terjadi pekerjaan, darah makan maknanya tempat terjadi pekerjaan. Nah itu. Secara lugawi begitu. Darfud zaman tempat, waktu. Darah makan tempat. Dah, itu aja dulu. Darfud zamani fi istilahin nuhati huwa ismu zamani alladhi yaka'ul hadasu fihi. Bermula daraf zaman fi istilahin nuha dalam istilah ulama nahu. Darfud zaman bermula daraf zaman fi istilahin nuhati dalam istilah ulama nahu itu huwa dianya daraf zaman itu ismuz zamani isim zaman alladzi yang yaka'ul hadasu yaka'u waqa'a yaka'u fi'il mudhari yaka'ul hadasu yang terjadilah oleh pekerjaan yang terjadilah oleh peristiwa fihi padanya zaman. Daraf zaman dalam istilah ulama nahu yaitu satu isim zaman. Isim zaman alladzi yang yaka'ul hadasu yang terjadilah oleh pekerjaan fihi padanya zaman. Al-mansubu naik kepada ismu. Isim zaman yang mansub bitakdiri fi dengan ditakdirkan fi. Mudahnya begini, daraf zaman yaitu isim zaman. Isim zaman maksudnya nama waktu di mana dalam waktu itu terjadi satu pekerjaan yang isim zaman itu mesti mansub dengan ada makna fi. Makna dengan takdir fi mengandung makna fi. Lebih mudah lagi, isim zaman yang mansub ada makna di dalam, ada makna fi, itulah daraf zaman. Paham ya? Jadi isim zaman yang mansub namanya daraf zaman. Kalau isim zaman itu tidak mansub, bukan daraf zaman. Bukan, namanya isim zaman saja. Contoh dulu. Faiza kulta, maka apabila engkau berkata, sumtu yaumal khomisi. Sumtu, aku berpuasa yaumal khomis pada hari Kamis. Kapan terjadi puasa? Di hari Kamis. Di hari Kamis terjadi puasa. Sumtu dari soma ya sumu kan? Puasa itu pekerjaan. Pekerjaan puasa terjadi pada hari Kamis. Ini yauma namanya daraf daman. Daraf daman yaitu ismu zaman, isim zaman. Yauma isim zaman, nama waktu. Mansub, yauma mansub. Ada makna fi, aku puasa di dalam hari Kamis. Nah, yauma disebut daraf daman. Isim zaman yang mansub mengandung makna fi namanya daraf daman. Andaikan kita membaca yaumu. Misalkan yaumu kita baca ya. Tapi di sini nggak boleh baca yaumu. Di tempat lain kita baca yaumu. Karena dia nggak nasab, yaumu bukan daraf daman. Tapi isim daman. Misalkan kita baca yaumi. Yaumi juga bukan daraf daman. Tapi isim daman. Kalau fi-nya kita tulis. Sumtu fi yaumil khomis. Boleh kita tulis. Aku berpuasa pada hari Kamis. Fi yaumil Kamis. Berarti yaumi bukan daraf daman juga. Karena fi-nya kelihatan. Bukan takdir. Ya. Jadi yang penting daraf daman mesti isim daman dan harus mansub mengandung makna fi. Makna takdir fi mengandung makna fi, fi-nya enggak ditulis. Kalau fi-nya ditulis bukan daraf daman, tapi isim daman. Paham kan? Sama. Apa daraf daman? Isim daman yang mansub yang mengandung makna fi. Fi-nya enggak ditulis. Harus isim daman mansub.
Sumtu yaumal jumi, yaumal khamis, sumtu yaumal isnain. Ya kan? Yaumal isnain misalkan, yauma daraf zaman. Cara i'rabnya sumtu fi'il dan fa'il. Yauma daraf zaman. Mansub bitakdir fi tanda nasab fathah. Mudhaf yaumal khamisi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar kasrah. Udah. Faidha kulta, maka apabila engkau mengatakan sumtu yaumal khamis, kanat takdiru sumtu fi yaumil khamis. Niscaya adalah takdir itu sumtu fi yaumil khamis. Tulisan sumtu yaumal khamis, tapi maksudnya sumtu fi yaumil khamis. Aku berpuasa di hari Kamis. Puasa terjadi di hari Kamis. Ini yauma inilah namanya dharaf zaman. Kalau fi yaumi, yaumi ini namanya isim zaman. Ya, jadi harus dibedakan. Setiap dharaf zaman mesti isim zaman. Enggak, belum tentu setiap isim zaman itu dharaf zaman. Itu belum tentu. Nah, fal yauma waqa'a saumu fihi. Maka bermula yauma itu waqa'a. Terjadilah oleh saum. Oleh puasa padanya yauma. Fal yauma maka bermula yauma itu terjadilah oleh puasa fihi padanya yauma. Aku puasa di hari. Terjadi puasa dalam hari. Dah. Jadi daraf zaman isim zaman yang masuk dengan takdir fi. Mana contoh isim zaman? Nahul yauma. Ya, al yauma pada hari ini maknanya. Al yauma baru daraf zaman. Kalau al yaumu dan al yaumi dia bukan daraf zaman, tapi isim zaman. Nahul yauma fi nahwi kaulika. Seperti al yauma pada contoh perkataanmu. Sumtul yauma. Aku berpuasa pada hari ini. Sumtul yauma, aku berpuasa pada hari ini. Sumtu fi'il dan fa'il. Al yauma daraf daman. Mansub bitakdir fi tanda nasab fathah. Selesai. Atau kita i'rab model di sini. Fal yauma mansubun ala dzarfiyati zamaniyati bisumtu. Maka bermula yauma itu mansub atas daraf zaman dengan sumtu. Sumtul yauma. Yauma daraf. Siapa yang menasabkan yauma? Sumtu. Fi'il dari soma dia menasabkan daraf. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Paham deh? Apa daraf zaman? Daraf zaman isim zaman yang mansub dengan takdir fi. Kalau isim zamannya marfu atau majrur bukan daraf zaman, tapi isim zaman saja. Dah. Wa misluhu sumtu yaumal jum'ati au yaumal khamis. Wa misluhu dan bermula misilnya. Hu ini kembali ke sumtul yauma. Bermula sama seperti sumtul yauma. Wa misluhu dan bermula misilnya sumtul yauma itu sumtu yaumal jum'ati au yaumal khamis. Aku telah berpuasa pada hari Jumat atau pada hari Kamis. Sumtu fi'il dan fa'il. Somat sampai sumtu sumna. Sumtu fi'il dan fa'il. Soma fi'il madhi. Tu damir mutasil mabni ala dhammah. Sumtu. Pada maharafa fa'il. Yauma daraf daman mansub dengan sumtu tanda nasab fathah. Yauma mudhaf jum'ati mudhaf ilaih. Aur ataf yauma ataf pada yauma. Tahu pada mansub tanda nasab fathah. Mudhaf yaumal khamisi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar kasrah. Gampang banget. Gampang. Nggak mungkin kita nggak bisa baca kitab Gundul ya. Sabdur Rahman. Gampang banget. Ya. Lebih gampang dari bikin nasi goreng. Wal lailata. Contoh lagi. Wa ataf lailata ataf pada yauma. Nahul yauma wal lailata. Pada malam ini artinya. Pada ada alif lam. Nahu contohnya i'takaftul lailata. Aku telah beriktikaf pada malam ini. Nah, jadi kalau ada alif lam itu kan ma'rifah tuh. Malam ini kan kita kenal malam kan. Tapi kalau lailatan, i'takaftu lailatan. Aku telah beriktikaf pada suatu malam. Lailatan nakirah, nakirah kan umum. Aku telah beriktikaf pada suatu malam. Malam apa? Pendengar nggak tahu. Pokoknya suatu malam saya udah pernah iktikaf itu nakirah. I'takaftu lailatal jum'ati. Aku telah beriktikaf pada malam Jumat. I'takaftu fi'il dan fa'il. I'takafa fi'il madinya. Akafa.
tambah hamzah dan ta. I'taqafa, ifta'ala. I'taqaftu aku telah beriktikaf. I'taqaftu fi'il dan fa'il. Al-lailata daraf daman mansub dengan i'taqaftu tanda nasab fathah. Auru ataf lailatan ataf kepada lailata, ataf kepada mansub mansub tanda nasab fathah. Auru ataf lailata ataf kepada lailata, ataf kepada mansub mansub tanda nasab fathah. Mudhaf lailatal jum'ati mudhaf ilaih. Itu kalau kita i'rab sekalian. Kalau kita pisah-pisahkan, i'takaftul lailata udah. Kita ulang lagi i'takaftu lailatan, udah. Kita ulang lagi i'takaftu lailatal jum'ah. Jadi semua kita sebut lailatan daraf daman mansub tanda nasab fathah. Lailata daraf daman mansub tanda nasab fathah. Ya. Fal kullu mansubun. Fal kullu maka bermula tiap-tiap. Fal kullu mubtada. Fal kullu maka bermula tiap-tiap. Tiap-tiap lailata, lailatan, lailatal jum'ah. Fakulu maka bermula tiap-tiap itu mansubun mansub ala dzarfiyati zamaniyah di atas daraf zaman. Dengan apa mansub? Bil fi'li muta'alaq kepada mansub. Dengan apa mansub? Bil fi'li alladhi qablahu. Dengan fi'il yang sebelumnya tiap-tiap. Jadi daraf itu mesti ada amelnya, fi'ilnya. Al-lailata mansub dengan i'takaftu, lailatan mansub dengan i'takaftu, lailatal jum'ah juga mansub dengan i'takaftu. Paham deh? Nah, apa nggak paham? Udah banget. Insya Allah. Nggak mungkin, mustahil kita nggak paham. Mustahil ya kan? Apa arti mustahil? Ma la yutasawaru fi akli wujuduh. Sesuatu yang nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin diterima akal kita. Nggak mungkin kita nggak paham. Udah terang benderang. Bagaikan matahari di tengah siang. Nah, dah. Wa ghudwatan. Arti ghudwatan pada suatu pagi. Menunjukkan kepada waktu. Pagi itu kan waktu. Berarti dia isim zaman. Kalau kita baca mansub ghudwatan, daraf zaman. Nahu contohnya. Azuruka ghudwatan. Azuru dari zaro yazuru. Qala yaqulu ajwaf. Azuru aku menziarahi akan kamu ghudwatan pada suatu pagi. Azuruka ghudwatan. Aku menziarahi akan kamu pada suatu pagi. Azuru fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Gak ada. Amil nasib, amil yazim. Tanda rafa'nya dhamma. Fa'ilnya mus. Takdirnya Ana. ana. Azuru. Azuru nazuru aku menziarahi, aku menjenguk. Kaf damir mutasil. Kaf damir mutasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Azuruka aku menziarahi akan kamu ghudwatan pada suatu pagi. Ada makna fi kah? Ghudwatan daraf zaman mansub tanda nasab fathah. Siapa yang menasabkan ghudwatan? Azuru. Fi'il di belakangnya. Semua begitu. Fa'azuru fi'lun mudhari'un. Maka bermula azuruka itu fi'il mudhari' wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiru ana. Maka bermula azuruka itu fi'il mudhari' wa fa'iluhu bermula fa'ilnya azuru itu mustatirun, tersembunyi. Fihi dalamnya azuru wujuban nisbah wajib takdiruhu ana. Bermula takdirnya fa'il itu ana ya. Ana azuru. Wal kafu dhamirul mukhatabi maf'ulun bih. Bermula kaf itu dhamir mukhatab. Azuruka kaf ini dhamir mukhatab atau dhamir muttasil. Namanya banyak. Dilihat dari segi bersambung kita bilang dhamir muttasil. Karena maknanya kamu disebut dhamir mukhatab. Dua-duanya benar. Wal kafu dhamirul mukhatabi. Bermula kaf itu dhamir mukhatab. Maf'ulun bih itu jadi maf'ul bih. Mabniun alal fathi dibina di atas fathah. Fi mahalli nasbin pada mahal nasab. Lebih panjang ya Rob. Nah. Wa qudwatan mansubun dan bermula qudwatan itu mansub ala dzarfiyati zamaniyah di atas dzaraf zaman bi azuru dengan azuru. Jadi tetap dzaraf itu ada amelnya, ada fiilnya di belakang. Nah, ada pertanyaan? Coba, ada pertanyaan. Malas bertanya, jalan-jalan. Nah, kalau rajin bertanya berarti nggak sesat di jalan. Ustazah Azizah mau bertanya? Ustazah mah sebelum belajar aja udah paham, nggak usah bertanya dah. Langsung lanjut. Wabukratan. Nah, bukratan artinya pada suatu pagi. Ghudwatan pagi, bukratan juga pagi.
Nahu azuruka bukratan. Aku menziarahi akan kamu pada suatu pagi. Bukratau wa asila. Pagi dan petang ayat Quran ya. I'rabnya sama makanya nggak ada i'rab lagi. Azuru fi'il mudhari' marfu karena nggak ada amil nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Kalau fi'il mudhari' yang fa'ilnya ana pasti di dalam dia. Ana, nahnu, anta pasti di dalam. Kaf damir muttasil atau damir mukhatab mabni di atas fathah karena barisnya fathah zuruka pada mahal nasab maf'ul bih. Bukratan daraf daman mansub dengan azuru tanda nasab fathah udah kan gak susah. Wasaharon saharan pada suatu sahur. Sahur kan waktu juga. Saharan pada suatu sahur nahung. Aji uka saharan. Aji'u fi'il mudhari' ke-13. Ja'a yaji'u. Aji'u naji'u. Aku datang kepadamu pada waktu sahur. Aji'u fi'il mudhari' marfu tanda rafa' dhammah, fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Saharan daraf daman mansub dengan aji'u tanda nasab fathah. Gampang kan? Gimana, Dik? Aman? Ya. Harus pakai topi besok kalau ngaji. Biar ilmu nyangkut di topi, di peci. Kalau enggak, langsung lari. Dah. Wagadan. Nah, gadan besok atau esok hari. Esok juga waktu. Nahu aji uka gadan. Aku datang kepadamu esok hari. Aji uka gadan. Aku akan datang kepadamu pada hari esok. Boleh juga. Jadi sama aji u tadi udah kan? I'rabnya gadan daraf daman mansub dengan aji u tanda nasab fathah. Gampang banget. Wa atamatan. Atamatan pada waktu isya. Pada waktu isya awal malam. Atamatan. Aji uka atamatan. Aku datang kepadamu pada waktu malam. Aji'u fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah, fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Kaf damir muttasil. Kaf damir mukhatab, mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Atamatan dharaf daman, mansub dengan aji'u tanda nasab fathah. Nah itu. Wasobahan pada pagi hari. Nahu aji'uka sobahan. Aku akan datang kepadamu pada waktu subuh. Pada pagi hari. Aji'u kan fi'il mudhari' nih. Fi'il mudhari' kan artinya bisa dua, bisa sedang aku datangi. Tapi di sini nggak cocok. Dia ini bilangnya malam nih. Berarti artinya mustakbal nanti kan? Aji'uka, aku akan datang kepadamu pagi hari. Nah, jadi fi'il mudhari' berzaman mustakbal. Insya Allah. Mana contoh lagi masaan pada sore hari. Nahu aji'uka masaan. Contoh aja sama beliau. Buat biar ringan. Aji'uka aku akan datang kepadamu masaan pada sore hari. Masaan daraf zaman mansub dengan aji'u dan nasab. Wal i'rabu zahirun mimma qablahu. Bermula i'rab. I'rab semua contoh. Zahirun itu zahir banget mimma qablahu dari ma sebelumnya ini. Bermula i'rab itu zahir dari ma yang ada ianya ma sebelumnya ini. Jadi nggak perlu di i'rab lagi. Kemudian wa abadan. Abadan artinya selama-lama. Abadan selama-lama. Nahu la ukallimu Zaidan abadan. La ukallimu tidak akan aku berbicara akan si Zaid abadan selama-lama. La huruf apa? Nafi La, itu. la nafi. Huruf nafi. Huruf mabni apa mu'rab? Mabani itu. Huruf mabni la nafi mabni ala sukun. Ukallimu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Enggak ada Nggak amil ada nasib, amil jazim. Tanda rafa'nya dhammah. doma. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Ini pengen ditanya semua nih. Karena sahih akhir. Ya kan? Fa'ilnya tatir wajib. Takdirnya ana Ana. Zaidan. Fa'il Maf'ulun udah bih. ada di ukalimu. Zaidan maf'ul Maf'ulun bi. bih. Maf'ul bi mansub tanda nasab. Kenapa Fathah. fathah tanda nasabnya? Karena isim mufrad. Hmm. Isim mufrad tanda rafa'nya dhammah, tanda nasab fathah, tanda jar kasrah. Abadan daraf daman mansub dengan ukalimu tanda nasab fathah. Fathah. Gampang kan?
Ini ada i'rabnya. Wa i'rabuhu la nafiyatun. Bermula i'rabnya contoh itu la nafiyatun. Bermula la itu huruf nafi. Wa ukallimu fi'lun mudhari'un. Bermula ukallimu itu fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdirhu ana. Bermula fa'ilnya ukallimu itu tersembunyi dalamnya ukallimu wujuban wajib. Takdiruhu bermula takdirnya. Takdirnya fa'il itu ana tadi kan. Wa abadan mansubun ala dzarfiyati zamaniyati. Bermula abadan itu mansub di atas dzaraf zaman. Udah. Sekarang abada itu maknanya apa? Wal abadu az-zamanul mustaqbalul ladzi la nihayatalah. Bermula abad, ini makna abad. Tadi kan la ukallimu zaidan abadan ya. Apa makna abadan? Selama-lama. Kalau dalam bahasa Arab bermula abad itu zaman mustakbal, zaman di depan, allazi yang la nihayatalahu, yang tidak ada penghujung baginya zaman. Selama-lama berarti kan nggak ada ujungnya. Nah itu. Masya Allah, mudah banget kita gundul. Kirain susah, ternyata gampang. Mas. Ya nggak deh? Gampang ya? Gampang lah. Masa nggak gampang? Ini 3 bulan udah bisa baca koran Arab. Mendaftar jadi wartawan Al Jazeera. Wa amadan. Ya, amadan juga sama dengan abadan, selama-lama. Nahu la ukallimu Zaidan amadan. Tidak akan aku berbicara akan si Zaid amadan selama-lama. Sama i'rabnya. Wal amadu zamanul mustaqbalu. Bermula amad itu zaman yang di depan selama-lama. Abadan amadan sama. Wahinan, hinan artinya pada satu waktu, pada suatu waktu sebentar. Hinan itu sebentar. Takulu engkau berkata contohnya, qara'tu hinan. Aku telah membaca dalam waktu yang sebentar. Jadi qara'tu ini kan ada maf'ulnya, emang nggak ditulis. Qara'tul Qur'ana hinan. Aku telah membaca akan Al-Quran hinan dalam waktu yang sebentar. Tadi aku baca Quran sebentar doang. Hinan. Qara'tu fi'il dan fa'il. Qara'a fi'il madhi. Tu dhamir muttasil. Mabni ala dhammah pada ma'rafa fa'il. Maf'ulnya nggak ditulis. Qara'tul Qur'ana. Qur'ana maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Hinan daraf daman. Mansub dengan qara'tu tanda nasab fathah. Ya. Faqara'tu fi'lun wa fa'ilun. Maka bermula qara'tu itu fi'il dan fa'il. Wahinan mansubun ala dharfiyati zamaniyati. Bermula hinan itu mansub di atas daraf zaman. Wal hinu az-zamanul mubham. Dan bermula hinu itu zaman yang mubham. Zaman yang tidak jelas sebentar. Dan sebentar juga nggak jelas kapan. Pokoknya aku telah baca Quran sebentar. Nah, coba perhatikan. Wal hinu. Hinu ini kan sebentar nih. Ya, Nah, jadi di sini ini bukan daraf zaman ya. Walaupun ada makna zaman kan nggak masuk kan. Kalau hinan ya. baru daraf zaman. Ini pendek ngaji malam ini ya. Pendek. Oh panjang. Banyak dia. Itu baru daraf zaman. Nah, wama asbah dalik dan sesuatu yang menyerupai hanya suatu zalika akan demikian. Wama asbah dalik dan sesuatu yang menyerupai akan demikian. Jadi dalam jarumiyah itu nggak banyak contoh darah zaman. Bukratan, saharan, qadan, tamatan, sobahan, masaan, abadan, amadan, hinan. Udah kan? Tambahan nih dalam muhtasar nih. Mana contoh lain? Nahu, waktin. Waktin. Nah, waktin itu waktu, darah zaman dia. Kalau kita baca waktan. Wasaatin. Jam, sejam kan? Qara'tul Qur'ana sa'atan. Aku telah membaca Quran sejam. Sa'atan darah zaman. Tapi kalau fis saati bukan darah zaman, isim zaman saja. Dahwatan pada waktu duha. Nah, waktin saatin dahwatin dah titik. Sanatin setahun, syahrin sebulan semua darah zaman. Sanatan setahun, syahran sebulan, usbuan seminggu, apalagi? Tinggal cari aja sendiri. Semua isim yang menunjukkan kepada zaman, kalau nasab darah zaman. Mana nasab? Adha sol adha soro adha juga surup zaman deh. Waktu duha kayak gitu deh. Ya, dahwatan. Kalau adha beda. Kalau adha fi'il nakis, teman kana kan? Karena asbaha ad-duha itu beda lagi. Kalau dahwah ya, ad-duha misalkan. Duha, darah zaman. Cuma dia maksur. Kalau duha maksudnya waktu, bukan sholat. Kalau duha maksudnya sholat, bukan darah zaman, bukan. Bukan isim zaman. Nah,
Aman. Aman maknanya kan tahun tuh. Nah, aman darah zaman berarti. Setiap yang menunjukkan kepada zaman ya darah zaman kalau nasab. Aman, aman. Nah, lanjut. Darah makan dikit lagi. Wa dzarful makani wal ismul makani alladhi yaka'u fihil hadasul mansubu bitakdiri fi. Bermula darah makan itu huwa. Dianya darah makan itu isim makan. Nama tempat isim makan alladhi yang yaka'u yang terjadi padanya makan, padanya tempat oleh pekerjaan hadasu. Al mansubu lagi yang dinasabkan bitakdiri fi dengan takdir. Darah makan yaitu isim makan tempat terjadi pekerjaan, isim makan yang mansub dengan ada makna fi. Ada isim makan, isim yang menunjukkan kepada tempat. Kita baca nasab, namanya darah makan. Tapi kalau ada isim makan, al masjidu kan apa arti masjidu? Masjid tempat sholat. Kita baca al masjidu. Itu namanya isim makan, bukan darah makan. Atau fil masjidi, kita baca kasrah masjidi. Itu darah makan. Isim makan, bukan darah makan. Kalau kita baca al masjida, misal ya, itu ada kemungkinan dia darah makan. Ada contohnya nanti. Ya. Jadi darah makan yaitu isim makan yang mansub. Harus mansub. Kalau isim makan nggak mansub, bukan darah makan. Dengan takdir finahu amama. Amama, nahu amama. Apa arti amama? Di Di depan. depan. Takulu, engkau kata dalam contoh. Jalastu amama syaikhi. Aku telah duduk di depan guru. Jalastu fi'il dan fa'il. Jalasa fi'il madhi. Itu damir muttasil mabni ala dhamma pada ma'rafa apa? Fa'il. I'rab panjang. I'rab pendek. Jalastu fi'il dan fa'il. Udah. Amama darah makan. Mansub dengan jalastu tanda nasab fathah. Mudhaf amama syaikhi mudhaf ilaih. Nah, jadi amama ini namanya isim arah. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, itu namanya isim jihad. Dia selalu harus ada mudhaf ilihnya. Ada mudhaf ilihnya, nggak boleh berdiri sendiri. Ya. Tapi kalau dibuang mudhaf ilih bagaimana? Boleh, ada cara nanti. Yang penting sementara dia biasanya selalu ada mudhaf ilihnya. Mudhaf amama syekhi mudhaf ilih. Jalas tu amamal madrasati. Aku duduk di depan sekolah. Kan ada manadi tuh. Ya, Jalas ya. tu amamal madrasah. Amama daraf makan. Mansub tanah sapata. Jalas tu amamal masjid. Terserah kita. Fajalas tu fi'lun wa fa'ilun. Maka bermula jalas tu itu fi'il dan fa'il. Wa amama mansubun ala tarfiyatil makaniyati bijalas tu. Dan bermula amama itu mansub di atas darah makan dengan si jalas tu. Jadi yang menasabkan amama jalas tu. Wa syekhi mudhafun ilaih. Bermula syekhi di amama syekhi. Bermula syekhi itu mudhaf ilaih. Nah, itu darah makan pertama amama di depan. Wa khalfa dan di belakang. Nahu jalas tu khalfahu. Aku duduk di belakangnya syekh tadi. Jalas tu khalfahu aku duduk di belakangnya guru. Jalas tu fi'il dan fa'il. Khalfa darah makan mansub tanda nasab. Khalfa mudhaf hu damir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Lebih panjang lagi mudhaf khalfahu damir muttasil mabni atas dhammah karena barisnya dhammah khalfahu pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah, isim mabni ada berapa, Dik? Masih ingat enggak? Isim mabni. Ada 6. Pertama isim dhamir, kedua isim mausul, ketiga isim isyarah, yang keempat isim istifham, yang kelima isim fi'il, keenam isim syarat. Ulang lagi, lihat lagi catatannya. Wa quddama dan quddama bimaknal amami dengan makna amami. Quddama dia di depan juga. Di depan ya kan? Nah, sirtu quddama syekhi, aku berjalan di depan syekh. Nah, misalkan di depan syekh, menjaga syekh, jalan di depan syekh. Wa waro'a bimakna khalfi. Waro'a maknanya di belakang, bimakna khalfi. Wa fauqa nahum.
Jalastu fauqa suthi. Aku duduk di atas loteng, di atas atap. Ini nggak ada kerjaan ya. Mungkin orang rumahnya lantai 2. Jalastu fauqa suthi. Aku duduk di atas loteng, atap. Bukan atap sebenarnya, suthi itu ya loteng. Kalau atap itu asakfi. Jadi jalastu fi'il dan fa'il, fauqa darah makan, mansub dengan jalastu tanda nasab fathah. Mudhaf fauqa asuthi mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Fa fauqa mansubun ala dzarfiyatil makaniyati. Maka bermula fauqa itu mansub di atas darah makan. Wa suthi mudhafun ilaih. Suthi mudhaf ilaih. Wa tahta, nahu jalastu tahta saqfi. Jalastu tahta saqfi, aku duduk di bawah atap. Jalastu fi'il dan fa'il, tahta darah makan, mansub dengan jalastu tanda nasab fathah. Tahta mudhaf saqfi mudhaf ilaih majrur tanda jar kasrah. Fatahta mansubun ala dzarfiyatil makaniyati. Bermula tahta itu mansub di atas darah makan, wasaqfi mudhafun ilaih. Gampang ya? Gampang. Nggak mungkin kita nggak tahu darah makan. Wa inda bimaknal makanil karib, dan inda. Apa arti indah? Di sisi. Di sisi. Di sisi apanya? Di tempat dekat dia. Di sisi itu di tempat yang dekat dia. Inda di sisi. Ya kan? Bimaknal makanil karib. Inda bahasa Indonesia memang di sisi, tapi di sisi berkaitan dengan tempat. Saya duduk di sisi si Zaid. Saya duduk di sisi Zaid, maknanya tempat duduk saya dekat dengan tempat duduk si Zaid, kan gitu. Jadi inda itu di sisi atau di dekat. Nah, makanya menunjukkan kepada tempat. Bimaknal makanil karib, dengan makna tempat yang dekat. Nahu jalastu inda Zaidin. Saya duduk di sisi si Zaid. Saya duduk di dekat si Zaid. Jalastu fi'il dan fa'il, inda darah makan, mansub dengan jalastu tanda nasab fathah. Inda mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Fa inda mansubun ala dzarfiyatil makaniyah. Maka bermula inda itu mansub di atas darah makan. Wa Zaidin mudhafun ilaih. Zaidin jadi mudhaf ilaih. Aman. Masya Allah, mudah banget ya. Mudah Allah mah. Ya Allah mudahkan, kan gitu doa. Allah memudahkan, ya Allah mudahkan biar semua bisa baca Quran nanti mempelajari tafsir insyaallah. Wa ma'a bimakna makanil ijtima'i wal musahabati, dan ma'a. Apa arti ma'a? Bersama. Jadi bersama dalam tempat. Ma'a itu bersama, tapi bersama dalam tempat. Bimakna makanil ijtima', dengan makna tempat bertemu, tempat berkumpul. Ijtima' berkumpul. Besok ngaji harus ada pensil. Yang nggak tahu artinya tobit, ya. Jangan dihafal semua, lupa. Bimakna makanil ijtima' dengan makna tempat berkumpul, wal musahabah, tempat bersama. Musahabah bersama. Contoh nahu, raqibtu ma'a Zaidin, aku menunggangi, ini kita tambah nih, raqibtul farasa ma'a Zaidin. Aku menunggangi akan kuda bersama si Zaid. Misal ya, raqibtu, aku menunggangi kuda bersama si Zaid. Berarti kan tempatnya sama kan? Duduk di pantat kuda, di punggung kuda. Nah, cara i'rabnya raqibtu fi'il dan fa'il dari raqibah. Ma'a darah makan, mansub dengan raqibtu tanda nasab fathah, mudhaf ma'a Zaidin mudhaf. Fama'a mansubun ala dzarfiyatil makaniyah. Maka bermula ma'a itu mansub di atas darah makan. Wa Zaidin mudhafun ilaih. Zaidin mudhaf ilaih. Wa iza'a. Jadi makna iza'a itu di depan. Iza'a di depan. Berhadapan yang benar. Iza'a bimakna muqabilin. Dan iza'a dengan makna muqabil. Menghadap. Menghadap. Nah, nahu jalastu iza'a Zaidin. Aku duduk tepat pas di depan si Zaid. Itu makna muqabil. Aku duduk berhadapan si Zaid. Jalastu iza'a Zaidin. Aku duduk di hadapan si Zaid. Jalastu fi'il dan fa'il, iza'a daraf makan, mansub dengan jalastu tanda nasab fathah, iza'a mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Fa iza'a mansubun ala dzarfiyatil makaniyati. Maka bermula iza'a itu mansub di atas darah makan, wa Zaidin mudhafun ilaih. Dikit lagi, hiza'a. Hiza'a bimaknal makanil karib. Hiza'a dengan makna tempat yang dekat. Nahu jalastu hiza'a Zaidin. Aku duduk di dekat si Zaid. Nah, hiza'a. Jalastu hiza'a Zaidin. Aku duduk di dekat si Zaid.
Fahidha'a mansubun ala dzarfiyatil makaniyah, maka bermula hidha'a itu mansub di atas dzaraf makan. Wa zaidin mudhafun ilaih. Wa tilqa'a bimakna muqabil. Tilqa'a maknanya berhadapan juga. Dengan makna muqabil, dengan makna di hadapan. Nahu jalastu tilqa'a zaidin, aku duduk tepat di depan si Zaid. Fatilqa'a mansubun ala dzarfiyatil makaniyati, maka bermula tilqa'a itu mansub di atas dzaraf makan. Wa zaidin mudhafun ilaih. Wa huna, apa arti huna? Huna di sini. Jadi dia isim isyarah, tapi juga sekaligus sebagai taraf. Karena menunjukkan kepada tempat. Di sini maknanya di tempat ini. Hunaka di sana, di tempat itu, tetap darah makan. Wahuna ismu isyaratin lil makanil karib, dan huna isim isyarah untuk tempat yang dekat. Huna di sini, di tempat ini. Jadi di sini maknanya di tempat ini. Bahwa darfu makanen, maka bermula dianya huna itu darah makan. Nah, contohnya jalas tuhuna, aku duduk di sini. Maknanya aku duduk di tempat ini. Cuma dia nggak di i'rab, dia dibina. Kalau tadi kan tilka daraf makan mansub tanda nasab fathah kan gitu. Huna, karena huna isim isyarah dia mabni. Cara i'rabnya jalas tu fi'il dan fa'il. Huna daraf makan. Sekaligus isim isyarah. Mabni di atas sukun. Huna nggak ada barisnya. Mabni di atas sukun pada mahal nasab. Udah. Mabni di atas sukun pada mahal nasab mansub dengan jalas tu. Nah, dia mabni. Nggak di i'rab. Fahuna mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ala dzarfiyatil makaniyah. Maka bermula huna itu dibina di atas sukun pada mahal nasab di atas dzaraf makan. Nah itu. Isim isyarah mabni. Makanya nggak boleh lupa isim mabni itu ada 6. Dimanapun ketemu 6 itu kita bina terus. Wasamma. Apa arti sama? Di sana. Di sana, mana di sana di tempat itu. Mana di sana di tempat itu mengisyarah kepada tempat. Taraf juga. Ismu isyaratin lil makanil ba'idi. Dianya sama itu isim isyarah untuk tempat yang jauh. Bahwa darfu makanin. Maka bermula dianya sama itu darah makan. Nah, contohnya jalas tuh sama. Aku duduk di sana. Aku duduk di sana. Karena sama isim isyarah mabni juga. Enggak i'rab. Jalas tuh fi'il dan fa'il sama isim isyarah. Mabni di atas fathah. Pada mahal nasab mansub dengan jalas tuh jadi daraf. Itu. Sama mabniun alal fathi fi mahal dinasbi. Maka bermula sama itu mabni di atas fathah pada mahal nasab di atas daraf makan. Wa ma asbaha dan sesuatu yang menyerupai yang satu akan demikian min asma'il makanil mubhamati, dari isim-isim makan yang mubham. Dari isim-isim makan, isim-isim dari nama-nama tempat yang tidak jelas. Semua nama tempat yang tidak jelas itu masuk dalam kategori darah makan. Mana contohnya? Nahu yaminu, sebelah kanan. Sebelah kanan itu nggak jelas itu. Sebelah kanan disebut mubham. Dia baru jelas harus ada mudhof ilaihnya. Sebelah kanan apa? Nah, kan gitu. Sebelah kanan meja, sebelah kanan masjid. Nah, makanya yaminu ini disebut isim mubham. Darah makan yang mubham. Baru jelas harus ada mudhof ilaih. Yaminu, sebelah kanan. Kan nggak jelas? Nanti kita tambah mudhof ilaih di contoh. Jalas tu yaminal masjid. Aku duduk di sebelah kanan masjid. Yaminal darah makan masuk dalam kata mudhaf yaminal masjid di mudhaf ilaih. Nah, gitu. Di sini sekarang nahu yaminu. Yaminu kita baca karena nggak ada mudhaf ilaihnya, kita bina di atas dhamma. Seperti yaminu sebelah kanan, shimalu sebelah kiri. Baridu sekilometer. Baridu itu jarak panjang dalam bahasa Arab. Sebarit. Bahasa kita sekilometer. Wa farsahu separsah. Bahasa kita 16 kilometer. Wa mailu dan semil. Nah, ini nama jarak, nggak terlalu penting. Yamilu, baridu, farsahu, mailu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah yang maha tahu segalanya. Boleh bertanya 2 menit, silakan. Ini dalam makan agak ringan nih kalau dalam muhtasar. Nanti pendalamannya di khatam muhtasar kita pindah ke mutamimah atau futuhatus saniyah. Insya Allah sampai bisa baca Quran Arab. Ya, baru rajin. Insya Allah. Allah mudahkan.
Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi di Bantar Gebang, perumahan Bumi Pala. Musik kita ya, lokasi di perumahan Bumi Pala. Silakan datang. Ya, saling mendoakan. Jadi sampai di sini Ustadz Ustadzah semuanya kita tutup dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya deh gua. Gimana? Habis waktunya deh gua. Masih ada waktu.